final pasal 4 ayat 2. Baik, perkenalkan dulu sebelum masuk ke persidangan. Nama saya Yansian Parisi. Baik, langsung saja masuk ke presentasi. Dekat ya, kamu yang kamu aja. Kemudian PPH tentang ayat 4 ayat 2 pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas baik dari usaha penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajak bisa diatur dalam peraturan pemerintah. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan jenis pajak yang bersifat PPh yang telah dipotong tidak bisa untuk dikreditkan lagi sebagai pengurangan PPh pasal 29 di akhir tahun. Menalar aplikasi SPT PPh final pasal 4 ayat 2. Melalui dari website Kementerian Keuangan, SPT adalah sebuah data SPT dari wajib pajak yang dikemas dalam bentuk elektronik, dan data tersebut dibuat oleh wajib pajak menggunakan aplikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa SPT adalah aplikasi surat pemberitahuan pajak. Begitupun dengan SPT PPh 4 ayat 2 yang diartikan sebagai SPT PPh dalam bentuk elektronik. Aplikasi SPT masa PPh 4 ayat 2 adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk DJP untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 4 ayat 2. Aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, bendahara, dan juga kuasa wajib pajak. Baik, mereka objek PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada hadiah piutang, kemudian kedua bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Selanjutnya ada peredaran bruto, omset atau omset penjualan dari sebuah usaha di bawah 40 miliar dalam 1 tahun pajak. Terus transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra atau pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal, ventura atau usaha. Terus transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, terus usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada pendapatan tertentu lainnya sebagaimana telah diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran pasal 4 ayat 2. Untuk mekanisme pembayaran atau pemotongannya, ada platform ini jenis pajak ini memotong PPh pasal 4 ayat 2 dan menyetorkannya kepada kas negara. Untuk pihak pemotongnya yaitu bisa badan pemerintah, subjek pajak, dan
menyertakan daftar bukti potong pembukuan PPh final, lalu pilih atas penghasilan tanah dan bangunan, lalu lengkapi formnya sesuai dengan transaksi tadi. Untuk tarif yang dikenakan atas penghasilan sewa tanah bangunan ini sebesar 10% dikalikan dengan jumlah bentuk sewa. Jadi menghasilkan PPh terutang sebesar 30 juta. Tidak lupa juga untuk tanggalnya disesuaikan dengan masanya, karena ini masa Januari, jadi kita buat di akhir bulan saja, 31 Januari tahun 2023. Lalu selanjutnya transaksi 2. Pada tanggal 9 Januari, PT KMS melakukan pembayaran jasa konstruksi pembangunan gedung kantor pada PT Bangun Makmur yang memiliki NPWP dengan alamat Jalan Nabil Jaya nomor 30. Nilai kontrak jasa konstruksi tersebut adalah 500 juta. CV Bangun Makmur merupakan penyedia jasa konstruksi yang telah memiliki sertifikat badan usaha. Terdapat nomor bukunya dan juga CPN-nya. Lalu selanjutnya masih di sub